Halo semua, selamat datang di pelatihan Teknik Pembuatan Desain Pembelajaran. Pada pembahasan topik kali ini, kita akan membahas mengenai pemilihan materi pembelajaran yang sesuai berdasarkan hasil asesmen. Dalam video ini, kita akan membahas pentingnya memilih materi yang tepat untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai seorang pendidik, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa materi yang kita ajarkan relevan dan sesuai dengan kemampuan siswa. Pemilihan materi yang tepat berdasarkan hasil asesmen sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pertama, mari kita pahami pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran. Asesmen bukanlah hanya digunakan untuk mengevaluasi kemajuan siswa, tetapi juga untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Dengan hasil asesmen, kita bisa mengetahui kesesuaian dan kelemahan siswa, yang juga dapat membantu kita dalam memilih materi yang sesuai. Pemilihan materi pembelajaran yang tepat adalah langkah krusial dalam proses belajar mengajar. Materi yang relevan tidak hanya memastikan ketercapaian tujuan kurikulum, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil asesmen. Berikut adalah kriteria penting yang dapat dijadikan panduan dalam pembuatan materi. Yang pertama adalah relevan dengan kurikulum. Materi pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan dalam kurikulum. Hal ini memastikan bahwa siswa mempelajari apa yang dibutuhkan untuk mencapai standar pendidikan yang berlaku. Lalu yang kedua, menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi yang terlalu sulit bisa membuat siswa frustasi, sementara materi yang terlalu mudah akan membuat mereka terasa bosan. Oleh karena itu, materi yang dipilih harus berada di zona perkembangan proksimal siswa, yaitu tingkat kesulitan yang tepat di mana mereka masih bisa belajar dengan sedikit bimbingan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kualitas materi atau kredibilitas dan keakuratan. Dalam A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing 2001 menyatakan bahwa materi pembelajaran harus akurat, berbasis bukti, dan relevan dengan tingkat pendidikan siswa. Dan materi harus diambil dari sumber yang valid, seperti buku teks, jurnal, atau media pendidikan yang terpercaya, dan memastikan materi tidak mengandung kesalahan informasi, serta mencakup konten yang lengkap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka pengajar atau guru dapat memastikan bahwa materi yang diajarkan mendukung pembelajaran yang efektif dan bermakna. Proses ini tidak hanya meningkatkan ketercapaian tujuan pendidikan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Dalam era pendidikan saat ini, penting untuk menyediakan sumber pembelajaran yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam berbagai gaya belajar. Sumber pembelajaran yang fleksibel dan adaptif adalah bahan ajar yang dirancang untuk dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siswa dengan berbagai gaya belajar, kebutuhan, dan kemampuan. Menurut Reglut tahun 1999, pembelajaran yang adaptif memungkinkan diferensiasi dalam metode, sumber, dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Terdapat beberapa jenis sumber pembelajaran. Yang pertama, sumber pembelajaran berbasis audiovisual. Kombinasi audiovisual mampu meningkatkan retensi informasi. Gunakan video interaktif yang melibatkan siswa melalui kuis singkat atau simulasi. Contohnya adalah video pembelajaran dan simulasi interaktif. Yang kedua, sumber pembelajaran berbasis teks. Materi yang disajikan dalam bentuk teks tertulis, contohnya seperti modul pembelajaran yang berisikan tujuan pembelajaran, ringkasan, materi, latihan soal, dan evaluasi. Desain modul harus dibuat menarik dan interaktif bagi pembelajar.
Lalu yang ketiga adalah sumber pembelajaran berbasis visual. Sumber pembelajaran ini merupakan representasi visual dari informasi atau data yang dirancang untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga mempercepat proses pembelajaran bagi siswa yang lebih suka belajar secara visual. Dan yang terakhir adalah sumber pembelajaran berbasis fisik. Sumber pembelajaran ini melibatkan penggunaan alat nyata untuk pembelajaran. Penggunaan jenis sumber belajar ini dapat memperkenalkan pengalaman nyata yang relevan dan membantu siswa kinestetik belajar melalui manipulasi langsung. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai penyelarasan materi dengan tujuan pembelajaran. Penyelarasan materi dengan tujuan pembelajaran adalah proses memastikan bahwa setiap materi yang digunakan mendukung pencapaian hasil belajar yang telah dirancangkan. Hal ini penting agar proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Konsep ini dikenal sebagai constructive alignment, di mana tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi saling terintegrasi untuk mendukung hasil belajar. Terdapat beberapa prinsip utama dalam penyelarasan materi. Pertama, keselarasan tujuan, materi, dan evaluasi. Semua elemen pembelajaran harus selaras sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kedua, relevansi materi. Materi yang digunakan harus relevan dengan hasil belajar yang ingin dicapai. Lalu terakhir, kontekstualisasi. Materi perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, situasi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Yang selanjutnya mengenai aspek-aspek penyelarasan materi. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, jelas, dan mengacu pada hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan juga memiliki indikator yang dapat diukur. Lalu, analisis kebutuhan materi. Langkah ini melibatkan identifikasi. Materi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan? Sumber belajar apa yang tersedia? Dan adakah keterbatasan fasilitas atau waktu? Lalu, memilih materi yang relevan. Pemilihan materi yang sesuai dengan hasil belajar akan mendukung aktivitas pembelajaran. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah memahami siklus air, maka gunakan video interaktif dan model siklus air. Dan yang terakhir, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Aktivitas harus memungkinkan siswa menggunakan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pembahasan topik kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa Anda pahami dan terapkan untuk memilih materi yang tepat untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.